Pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa hidup tuh kayaknya penuh tanda tanya? Dari hal receh kayak, kenapa wifi lemot pas lagi butuh, sampai yang lebih dalam kayak, gue sebenarnya ngapain sih di dunia ini? Nah, sebelum lo mikir terlalu jauh dan malah buka TikTok buat distraksi, ada baiknya kita kenalan dulu sama satu hal yang udah ribuan tahun nemenin manusia buat nyari jawaban. Filsafat tenang, ini bukan pelajaran yang bikin kepala cenat-cenut. Kita bakal bahas dengan gaya santai, ngopi friendly tapi tetap berkelas. Karena, jujur aja ngomongin Socrates, Plato, sama Aristoteles, itu kayak ngobrolin trio legenda yang hidup ribuan tahun sebelum BTS, dan surprisingly, mereka juga punya fanbase. Filsafat itu ibarat aplikasi default manusia. Mau dipakai atau enggak, ya terserah. Tapi kalau dipakai, hidup jadi lebih masuk akal, lebih kritis, dan lebih nggak gampang ketipu quotes palsu di Instagram. Jadi siap, kita masuk ke akar sejarah filsafat, mulai dari Yunani kuno sampai 3 pilar yang bikin dunia mikir lebih cerdas. Kalau dipikir-pikir, hidup kita itu penuh tanda tanya yang kadang datang tanpa permisi. Mulai dari pertanyaan receh macam, kenapa motor gue mogok pas buru-buru, sampai yang lebih eksistensial semacam, apa gue beneran tahu apa yang gue tahu, atau apa tujuan hidup selain bayar tagihan? Dan di titik inilah filsafat masuk dengan sangat elegan, seolah berkata, bro, ayo duduk dulu, kita bahas pelan-pelan. Filsafat, kalau mau jujur, bukan soal jadi sok bijak atau mengutip Plato di caption Instagram. Filsafat itu fondasi paling dasar dari aktivitas bertanya, ia adalah seni mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima mentah-mentah. Dari konsep kebenaran, moralitas, sampai realitas, semua diulik habis tanpa ampun. Dan lucunya, semakin banyak lo bertanya, semakin lo sadar bahwa ternyata banyak hal yang selama ini dianggap biasa, itu sebenarnya nggak jelas-jelas amat. Hal menariknya lagi, filsafat bukan cuma ngajarin kita bertanya, tapi juga bertanya dengan benar. Orang bisa aja bertanya, kenapa hidup nggak adil? Sambil melempar remote TV. Tapi filsafat ngajarin kita untuk membedahnya secara sistematis. Apa itu adil? Adil menurut siapa? Kenapa kita menuntut keadilan? Konsep keadilan ideal itu apa? Dan tiba-tiba hidup punya struktur. Nggak sesimpel. Gua kesel karena dunia nggak sesuai ekspektasi, tapi lebih kaya, teratur, dan terarah. Di era modern, kemampuan kritis ini bukan cuma penting, tapi vital. Kita hidup di zaman di mana informasi itu kayak hujan deras, tapi nggak semua airnya layak minum. Ada fakta, ada opini, ada hoaks, ada omongan tetangga, ada motivator palsu yang jualan sukses cepat, semuanya numpuk jadi satu. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita gampang banget terseret arus. Hari ini percaya A, besok percaya B, lusa ikut webinar C, yang ternyata isinya cuman upselling. Filsafat membantu kita pasang filter intelektual. Kita belajar memilah argumen yang valid, membedakan asumsi dari kenyataan, dan mengidentifikasi bias yang sering nyusup tanpa kita sadari, bahkan bias kita sendiri. Ini bukan soal jadi manusia yang selalu benar, tapi jadi manusia yang bertanggung jawab terhadap cara berpikirnya. Dan jangan salah, relevansi filsafat di era modern itu bukan cuma buat akademisi atau orang-orang yang nongkrongnya di perpustakaan. Justru, filsafat sangat praktis. Ia menuntun kita mengambil keputusan lebih jernih, menghindari drama nggak penting, memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan melihat dunia dengan cara yang lebih dewasa dan sadar. Socrates pernah bilang, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Kelihatannya berat, tapi intinya sederhana. Kalau kita nggak pernah berhenti sejenak buat mikir, merenung, dan mempertanyakan, kita bakal hidup kayak autopilot, bergerak, tapi nggak benar-benar hidup. Jadi, pada akhirnya, belajar filsafat bukan tentang jadi cendekiawan yang angkuh, tapi tentang jadi manusia yang lebih sadar, lebih kritis, lebih tenang dalam menghadapi kekacauan dunia modern. Karena jujur aja, dunia makin ribut, makin cepat, makin penuh distraksi, dan filsafat hadir seperti teman lama yang kalem banget, duduk di pojokan sambil bilang, "Udilah, ayo kita pikirkan ulang semuanya." Kalem, reflektif, tapi tetap relevan. Itulah kenapa kita butuh filsafat.
Sekarang lebih dari sebelumnya. Sebelum manusia modern sibuk debat di Twitter soal mana yang lebih logis, manusia kuno udah lebih dulu memulai perjalanan panjang menuju rasionalitas. Tapi, jujur aja, awalnya dunia itu nggak seilmiah sekarang. Dulu, kalau ada petir nyambar, orang kan nggak mikir soal muatan listrik. Mereka mikir, wah, Zeus lagi ngamuk nih. Dan kalau panen gagal, mereka bukan cari pupuk, tapi nyalahin dewa-dewa pertanian yang mungkin lagi bad mood. Pokoknya, semua punya penjelasan, tapi dalam bentuk cerita mitologis. Nah, fase ini disebut era mitos. Sebuah masa ketika manusia menjelaskan dunia lewat narasi magis, simbolik, dan penuh drama yang kadang mirip sinetron kejar tayang. Tapi hey, jangan diremehkan. Mitos itu indah, puitis, dan jadi fondasi imajinasi kolektif manusia. Hanya saja, dia nggak cukup memuaskan buat orang-orang yang penasaran tingkat akut. Sampai akhirnya, muncul generasi manusia dengan mentalitas, bentar, apa iya semua ini semata-mata gara-gara dewa ngambek? Dan boom, disinilah logos lahir. Logos bukan sekadar logika dalam arti modern, tapi cara berpikir baru yang bersandar pada alasan, observasi, dan konsistensi argumentatif. Ini kayak upgrade dari percaya aja menjadi coba kita pikirkan. Para filsuf presokratik, Thales, Anaximander, Herakleitos, dan kawan-kawannya jadi pionirnya. Mereka bukan cuma mikir, mereka nekat mempertanyakan struktur alam. Misalnya Thales bilang, segala sesuatu berasal dari air. Hari ini kedengaran sederhana, tapi zaman itu revolusioner banget. Karena dia mencoba menjelaskan alam tanpa nyebut dewa sama sekali. That's bold. Di titik ini, dunia mengalami shifting besar-besaran. Manusia mulai berani mencabut karpet mitos dan menggantinya dengan observasi, argumentasi, dan spekulasi rasional. Mereka mulai bertanya, dari mana asal segala sesuatu? Apa penyebab perubahan? Kenapa dunia teratur dan bukan chaos total? Nggak semua jawaban mereka benar, tapi bukan itu poinnya. Yang penting adalah metodenya. Mereka membuka pintu logika, menolak jawaban instan, dan memulai tradisi berpikir kritis. Dan yang menarik, peralihan dari mitos ke logos bukan berarti manusia meninggalkan mitos sepenuhnya. Mitos masih punya ruang di imajinasi, seni, dan kultur. Tapi dalam ranah penjelasan dunia, logos mengambil alih kemudi. Ini kayak hidup di antara dua dunia, satu penuh kisah simbolik, satu penuh penalaran logis. Tapi kenapa peralihan ini penting? Karena dari sinilah lahir cara berpikir modern. Sains, filsafat, debat intelektual, hingga kemampuan kita ngerjain tugas dengan argumen yang masuk akal. Kalau logos nggak muncul, mungkin kita sekarang masih nyalahin dewa kalau wifi lemot. Di era modern, warisan logos ini jadi fondasi hidup kita. Kita belajar menelusuri sebab akibat, mengevaluasi bukti, dan membangun argumen yang nggak cuma berdasarkan perasaan. Logos mengajari kita untuk nggak gampang kehipnotis sama narasi emosional atau klaim dramatis. Jadi, bab ini mengajak kita melihat bahwa rasionalitas bukan bawaan lahir. Dia hasil perjuangan panjang manusia. Dari mitos yang megah sampai logos yang elegan, manusia terus mencari cara memahami dunia dengan lebih jernih. Dan perjalanan itu masih terus berlangsung, termasuk setiap kali kita bilang, sebentar, ini masuk akal nggak sih? Itulah momen kecil ketika spirit logos hadir dalam hidup kita. Kalau lo bayangin Yunani kuno cuma sebagai negeri dewa-dewi estetik yang sering muncul di film, lo perlu buka jendela wawasan sedikit. Yunani kuno itu lebih mirip komunitas startup intelektual yang tersebar di banyak kota. Athena, Sparta, Miletos, Efesos, masing-masing punya vibes dan problem sosial politiknya sendiri, dan dari kondisi yang agak ribut, penuh debat, dan sering perang kecil-kecilan itulah lahir salah satu revolusi cara berpikir paling radikal dalam sejarah manusia. Athena waktu itu adalah pusat demokrasi awal. Tapi jangan bayangin demokrasi modern yang rapi dengan KPU dan TPS. Demokrasi mereka lebih mirip forum terbuka. Orang-orang nongkrong di agora, semacam alun-alun plus Twitter Space versi offline. Dan debat tentang kebijakan kota, moral, sampai gosip politik.
Di tempat kayak gitu, kemampuan ngomong dan berpikir kritis adalah skill wajib. Kalau enggak, ya siap-siap dibanting argumen sama warga lain. Lingkungan sosial politik yang cair, terbuka, dan penuh kompetisi gagasan ini bikin Yunani jadi inkubator pemikiran. Mereka bukan masyarakat yang manut-manut aja. Mereka terbiasa mempertanyakan keputusan pemimpin, mempertanyakan tradisi, bahkan mempertanyakan alam semesta itu sendiri. Nah, di tengah atmosfer yang penuh intelektualitas spontan itu, muncul kelompok pemikir awal yang hari ini kita sebut para filsuf presokratik. Mereka hidup sebelum Sokrates, tapi jangan salah, mereka yang meletakkan fondasi pertama dari tradisi berpikir rasional. Para presokratik ini orang-orang nekat yang punya keberanian intelektual luar biasa. Bayangin aja, di saat mayoritas masyarakat masih menjelaskan segala fenomena dengan kisah mitologi, mereka datang sambil bilang, "Tunggu, kayaknya alam bisa dijelaskan tanpa dewa." Itu bukan cuma radikal, itu borderline pemberontakan intelektual. Misalnya Thales dari Miletos. Dia bilang bahwa asal mula segala sesuatu adalah air. Sekilas kedengaran simpel, tapi di balik itu ada keberanian untuk mencari prinsip alamiah di balik realitas. Terus ada Anaximander yang lebih ambisius. Dia mengusulkan apeiron, sesuatu yang tak terbatas sebagai dasar segalanya. Belum lagi Herakleitos yang terkenal dengan ide bahwa segala sesuatu berubah. Lo nggak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali. Deep banget buat ukuran 2500 tahun lalu. Keunikan para presokratik bukan soal jawaban mereka benar atau salah, tapi soal caranya memikirkan dunia. Mereka menggeser fokus dari apa yang diceritakan tradisi ke apa yang dapat dijelaskan melalui rasio. Mereka mulai memperhatikan pola alam, perubahan, materi, dan prinsip dasar yang membuat dunia bekerja. Ini adalah momen penting. Manusia untuk pertama kalinya mencoba memahami realitas secara sistematis. Dan jangan lupa, revolusi cara berpikir ini nggak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari kondisi Yunani yang mobilitas politiknya tinggi, perdagangan internasionalnya aktif, dan kontak budayanya luas. Orang Yunani bersinggungan dengan Mesir, Persia, hingga Fenisia pertukaran budaya, dan ide membuat mereka cepat menyadari bahwa pengetahuan itu beragam. Artinya, kebenaran nggak boleh diterima begitu saja. Harus diuji, dibandingkan, dan direfleksikan. Jadi ketika kita ngomongin revolusi intelektual Yunani, ini bukan cuma soal beberapa orang pintar ngomong sendirian di pojokan. Ini tentang masyarakat yang secara kolektif mengalami pergeseran paradigma. Dari melihat dunia lewat lensa mitos menuju cara pandang yang lebih rasional, kritis, dan analitis. Para presokratik akhirnya membuka jalan bagi pemikir-pemikir raksasa yang akan datang. Sokrates, Plato, Aristoteles. Tapi fondasi mereka tetap monumental. Tanpa keberanian mereka mempertanyakan alam, mungkin sejarah filsafat tidak akan pernah dimulai. Dan pada akhirnya, bab ini mengingatkan kita bahwa sebuah revolusi cara berpikir sering lahir dari keberanian mempertanyakan hal yang dianggap biasa. Bahkan, mungkin dari pertanyaan sederhana, kenapa dunia ini seperti ini dan apakah ada cara lain untuk menjelaskannya? Itulah roh Yunani kuno, dan itu pula awal mula segala tanya besar dalam filsafat. Kalau ada satu orang di sejarah yang hobi banget nanya sampai orang lain capek sendiri, itu pasti Sokrates. Serius? Bayangin ada orang yang setiap kali diajak ngobrol, bukannya jawab, malah nanya balik, terus lu tanya 1, dia balikin 5. Lu jelasin, dia balik nanya, tapi apa maksud lu dengan adil? Lama-lama lu mikir, ini orang pinter atau ngegas halus? Tapi disinilah jeniusnya metode Sokrates yang sekarang kita kenal sebagai Elenchus, atau metode tanya jawab, bukan sekadar gaya ngobrol iseng. Ini teknik membongkar ilusi pengetahuan. Sokrates percaya bahwa sebagian besar manusia itu merasa tahu, padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dan satu-satunya cara untuk sadar akan ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya, dan bertanya lagi. Bayangin lagi nongkrong, terus tiba-tiba Sokrates datang dan nyeletuk, menurutmu, apa itu kebajikan? Lu jawab, berbuat baik. Dia senyum tipis. Lalu apa itu baik?
Lah metode ini sering bikin orang defensif, kesel, sampai merasa dipermalukan. Tapi tujuannya bukan buat sok pintar, justru sebaliknya. Sokrates ingin mengajak manusia turun dari singgasana ego dan melihat bahwa pengetahuan sejati dimulai dari pengakuan. Aku tidak tahu, dan fokus utama Sokrates bukan pada alam atau kosmologi seperti para presokratik. Dia tertarik pada manusia, moralitas, kebajikan, keadilan, bagaimana seseorang seharusnya hidup. Buat Sokrates, tantangan terbesar bukan memahami bintang-bintang, tapi memahami diri sendiri. Karena, katanya, jiwa manusia itu jauh lebih kompleks daripada pergerakan langit. Makanya dia berkeliaran di jalan-jalan Athena, ngobrol dengan siapapun. Pedagang, politisi, budak, bahkan anak muda yang lagi nongkrong. Dalam pandangannya, pendidikan bukan soal kelas dan gelar, tapi soal dialog. Orang jadi lebih baik bukan karena baca buku berat, tapi karena berani mempertanyakan hidupnya sendiri. Tetapi, popularitas Sokrates sebagai provokator moral bikin banyak orang gerah, terutama para elit politik yang merasa argumennya bolong-bolong setelah dipretelin Sokrates di depan umum. Ketidaknyamanan ini makin parah ketika murid-muridnya, yang banyak dari kalangan anak muda terpelajar, jadi kritis dan mulai mempertanyakan otoritas. Ya, semacam efek samping Sokrates influencer yang membuat generasi muda susah disetir. Pada akhirnya, tekanan politik menumpuk. Sokrates didakwa dengan 2 tuduhan. Merusak moral generasi muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota 2 tuduhan. Yang hari ini mungkin setara dengan menyebarkan pemikiran subversif. Pengadilannya terkenal dramatis. Alih-alih membela diri dengan dalih manis, Sokrates malah makin jujur dan tajam. Dia bilang bahwa dirinya hanyalah gadfly, kutu kecil yang mengganggu tapi penting untuk membangunkan kuda besar bernama Athena. Dia bahkan menolak tawaran untuk meminta belas kasihan atau kabur ketika eksekusi sudah ditetapkan. Sokrates memilih tetap tinggal menerima hukuman minum racun hemlock dengan kepala tegak. Alasannya, karena baginya, hidup tanpa integritas bukanlah hidup yang layak dijalani. Dan aturan kota, bagaimanapun cacatnya, tetap harus dihormati jika seseorang benar-benar mencintai keadilan. Pada akhirnya, kematian Sokrates bukan akhir, tapi awal dari tradisi filsafat moral yang monumental. Plato menjadikannya inspirasi utama, Aristoteles meneruskan warisannya, dan dunia modern terus memakai metodenya. Entah dalam diskusi kelas, debat publik, atau sekadar ketika lu bertanya, sebenarnya alasan gue berpikir gini apa sih? Begitulah Sokrates, provokator elegan yang mati untuk mempertahankan kebajikan, tapi hidup selamanya sebagai suara yang mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti bertanya. Bab ini bisa dibilang sebagai momen ketika Plato mulai mengangkat tirai realitas dan mengajak kita melihat panggung di balik panggung. Kalau sebelumnya kita sibuk dengan etika, dialog, dan drama intelektual antara Sokrates dan para pemuda Athena, kini Plato menawarkan sesuatu yang jauh lebih ambisius, sebuah peta metafisik yang disebut teori form, sekaligus panduan bagaimana peta itu harus diterjemahkan ke dalam politik dan pendidikan. Plato melihat dunia sehari-hari, meja, pohon, manusia, keputusan politik, bahkan opini publik, sebagai realitas yang cair, berubah-ubah, dan sering menipu. Menurutnya, kita hidup dalam bayangan mirip seperti kisah terkenal di alegori gua. Orang hanya melihat siluet, tapi merasa sudah mengerti seluruh kebenaran. Nah, untuk melampaui dunia bayangan inilah, Plato memperkenalkan form, yaitu esensi abadi yang tidak berubah, bentuk ideal dari segala sesuatu. Ada form tentang kebaikan, keadilan, keindahan, keberanian, semacam blueprint metafisis yang menjadi standar dari semua pengalaman duniawi. Dan disinilah letak kecerdikan Plato. Ia tidak sekadar membangun teori abstrak. Ia menghubungkannya langsung dengan politik etis. Baginya, politik yang baik tidak boleh bergantung pada hawa nafsu massa atau ambisi individu yang oportunis. Politik harus dipandu oleh pengetahuan tentang kebaikan itu sendiri, bukan sekadar kompromi dangkal.
Pemimpin ideal yang nanti dikenal sebagai philosopher king bukan sekadar orang yang cerdas secara retorik, tapi seseorang yang telah melihat form, terutama form of the good, sehingga ia mampu menilai realitas dengan kejernihan yang melampaui kepentingan pribadi. Politik tanpa pengetahuan adalah navigasi tanpa kompas. Tapi pengetahuan tanpa etika adalah bahaya yang sama besar. Untuk melahirkan pemimpin seperti ini, Plato menempatkan pendidikan sebagai instrumen pencerahan paling fundamental. Pendidikan, dalam perspektifnya, bukan soal menghafal fakta, apalagi sekadar memoles kecakapan teknis. Pendidikan adalah proses mengarahkan jiwa, turning the soul, agar terbiasa melihat struktur realitas yang lebih dalam. Ia merancang kurikulum panjang, mulai dari musik dan olahraga untuk membentuk harmoni tubuh dan jiwa, lalu matematika untuk mengasah pemikiran abstrak, hingga akhirnya filsafat sebagai disiplin puncak yang membuka akses menuju forum pendidikan versi Plato, bukan untuk mencetak pekerja. Ia untuk melahirkan manusia yang bangun dari tidurnya. Manusia yang berani mempertanyakan asumsi, membaca struktur kekuasaan, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Pencerahan intelektual ini bukan tujuan egoistik, melainkan prasyarat bagi kehidupan publik yang adil. Dalam dunia Plato, masyarakat yang baik hanya bisa lahir dari individu yang tercerahkan. Dan individu hanya bisa tercerahkan lewat pendidikan yang membebaskan, bukan sekadar mendisiplinkan. Jadi, bab 5 ini bukan cuma bicara teori abstrak atau utopia. Ini adalah undangan untuk melihat bahwa politik, pengetahuan, dan pendidikan bukan tiga ruang yang terpisah. Ketiganya saling menghidupi. Tanpa teori tentang kebaikan, politik akan liar. Tanpa etika dalam politik, pendidikan kehilangan arah. Dan tanpa pendidikan yang benar, manusia hanya akan mengulang kebodohan kolektif yang sama Plato ingin kita keluar dari gua. Dan bab 5 ini adalah peta awalnya. Bab ini membawa kita masuk ke dunia Aristoteles, sosok yang bisa dibilang tukang rapih-rapih, terbesar dalam sejarah filsafat. Kalau Plato membangun kerajaan ide di langit, Aristoteles justru memilih turun ke tanah, mengamati realitas sebagaimana adanya, lalu menata semuanya dengan ketelitian seorang arsitek intelektual. Disinilah muncul tiga tonggak penting: logika formal, etika kebajikan, dan sistem klasifikasi pengetahuan. Tiga hal yang hingga sekarang masih menjadi fondasi berpikir ilmiah dan moral. Pertama, soal logika formal. Aristoteles adalah orang yang mengubah cara manusia berpikir dengan menyusun rumus-rumus yang membuat argumen menjadi disiplin. Dengan logika silogistik, ia seperti memberi dunia toolkit untuk memilah mana yang valid, mana yang hanya kelihatan pintar tapi sebenarnya kosong. Logika baginya bukan sekadar alat akademik. Ini adalah mekanisme untuk menjaga pikiran tetap jernih. Di tengah banjir opini di Agora, Aristoteles ingin memastikan bahwa kebenaran tidak tersesat hanya karena retorika yang memukau. Ia ingin pikiran manusia berjalan seperti mesin yang presisi, bukan agar kaku, tapi agar tidak ditipu oleh asumsi yang liar. Kemudian kita masuk ke etika kebajikan, yang menjadi titik keseimbangan antara moralitas dan kehidupan sehari-hari. Kalau Socrates menekankan pengetahuan dan Plato menekankan bentuk ideal kebaikan, Aristoteles memilih jalur yang lebih pragmatis. Baginya, kebajikan itu tidak muncul dari teori abstrak. Kebajikan lahir dari kebiasaan. Ia memakai konsep the golden mean, keseimbangan antara ekstrim berlebih dan ekstrim kekurangan. Berani itu baik, tapi terlalu berani jadi nekat. Kekurangan keberanian jadi pengecut. Aristoteles mengajak kita menemukan takaran moral yang pas, seperti meracik teh. Tidak terlalu manis, tidak terlalu tawar, tapi harmoni yang muncul dari latihan terus-menerus. Etika kebajikan ini terasa sangat manusiawi, karena mengakui bahwa menjadi baik itu proses, bukan tombol saklar. Lalu Aristoteles memperluas ambisinya dengan membangun sistem klasifikasi pengetahuan yang rapi dan komprehensif. Ia membagi ilmu bukan berdasarkan selera pribadi, tetapi berdasarkan cara kerja realitas itu sendiri. Ada pengetahuan teoretis, seperti fisika dan metafisika, pengetahuan praktis,
seperti etika dan politik, dan pengetahuan produktif seperti retorika, seni, dan teknik. Dengan sistem ini, Aristoteles seperti sedang menciptakan perpustakaan raksasa yang mengorganisir dunia. Segala sesuatu mendapat kotak, definisi, dan kategorinya. Tidak ada lagi kabut intelektual yang mengambang. Sistem klasifikasi pengetahuan ini memberikan fondasi bagi sains modern, pengamatan, definisi, kategorisasi, dan penjelasan kausal. Aristoteles ingin manusia memahami dunia dengan cara yang tidak hanya estetis atau moral, tapi juga struktural. Ia percaya bahwa pengetahuan paling baik lahir dari kombinasi. Mata yang mengamati, pikiran yang menata, dan jiwa yang mempertimbangkan. Jadi, dalam bab 6 ini, Aristoteles hadir sebagai sosok yang mengembalikan filsafat ke tanah. Bukan untuk merendahkannya, tapi untuk menghormati realitas sebagaimana adanya. Logika menjaga kita berpikir lurus, etika kebajikan menjaga kita tetap manusiawi, dan klasifikasi pengetahuan menjaga kita memahami dunia tanpa tersesat. Semua ini menjadikan Aristoteles bukan hanya filsuf, tetapi kurator besar pengetahuan manusia. Bab ini adalah bagian ketika kita akhirnya melihat buah panen dari 3 pilar filsafat Yunani. Setelah memahami gagasan-gagasan besar Sokrates, Plato, dan Aristoteles, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih relevan. Seberapa jauh sih pengaruh 3 tokoh ini terhadap humaniora, seni, logika, dan sains? Spoiler, mereka bukan hanya berpengaruh, mereka itu pondasi, ibarat game, ketiganya seperti developer awal yang membuat engine dasar, lalu seluruh peradaban manusia tinggal bikin kontennya. Pertama, mari kita bicara humaniora. Sokrates memulai tradisi refleksi diri, bertanya tentang moralitas, kebenaran, dan makna hidup. Pendekatan tanya jawabnya membentuk cikal bakal metode dialog kritis yang kita temukan dalam studi-studi humaniora modern. Cara kita menganalisis teks sastra, memahami konteks sejarah, atau membongkar wacana sosial, itu semua punya akar dari kebiasaan Sokrates mengulik sampai ke tulang-tulang argumen orang lain. Humaniora pada dasarnya bergerak dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang butuh memahami dirinya. Dan Sokrates lah yang membuat itu jadi disiplin, lanjut ke seni dan estetika, wilayah yang dikuatkan oleh Plato. Meskipun Plato terkenal agak waspada terhadap seni karena dianggap imitasi dari imitasi, justru kritik itu yang memicu perkembangan teori estetika selanjutnya. Konsep mimesis, peniruan, yang ia rumuskan menjadi kerangka awal untuk memahami seni. Apa yang direpresentasikan seni? Apa tujuan keindahan? Sampai hari ini, perdebatan soal nilai seni, fungsi seni, dan hubungan seni dengan realitas masih memakai bahasa yang Plato bangun. Ironisnya, walaupun Plato pengkritik seni, dialah yang menciptakan kamus untuk memahaminya. Kayak anti-sweet, tapi diam-diam bikin standar gula internasional. Kemudian kita tiba pada logika dan sains, ranah yang dipenuhi jejak Aristoteles. Tanpa Aristoteles, mungkin sains modern akan lahir dengan bentuk yang jauh lebih lambat, atau bahkan berbeda sama sekali. Ia tidak hanya membangun logika formal, fondasi cara kita berpikir terstruktur, tetapi juga membangun metode observasi dan klasifikasi yang menjadi dasar empirisme ilmu biologi, fisika awal, metafisika sistematis. Semua punya akar dari keinginannya untuk menyusun dunia dengan rapi. Aristoteles seperti orang pertama yang bilang, kalau mau ngerti dunia, lihat dulu, catat, rumuskan, ulangi. Dan sains modern mengangguk. Betul juga. Ketiga pilar ini bekerja seperti 3 sudut piramida. Sokrates memberi fondasi etika dan kesadaran diri. Plato memberi struktur ide, nilai, dan estetika. Aristoteles memberi alat logika, observasi, dan sistem. Gabungan ketiganya menjadi apa yang sekarang kita sebut humaniora. Sebuah usaha untuk memahami manusia, budaya, realitas, pengetahuan, dan nilai. Bahkan, cara universitas modern mengatur fakultasnya, ada fakultas filsafat, ada fakultas seni, ada fakultas sains. Itu semua cikal bakalnya berasal dari metode berpikir yang dirintis 3 pilar ini. Mereka bukan hanya fosil intelektual,
mereka adalah blueprint. Jadi, bab ini menegaskan satu hal penting. Kalau hari ini kita bisa berpikir kritis, menganalisis seni, meneliti sains, atau memahami masyarakat, itu karena ada 3 orang Yunani yang ribuan tahun lalu memutuskan bahwa hidup bukan hanya soal makan anggur dan debat di agora, tapi juga tentang merumuskan struktur, realitas, dan cara manusia mencernanya. Mereka tidak hanya mempengaruhi sejarah, mereka mengalir di dalamnya. Bab ini adalah momen ketika filsafat turun dari Olympus teoretisnya dan masuk ke dapur kehidupan sehari-hari, secara literal. Karena buat apa memahami Socrates, Plato, dan Aristoteles, kalau pada akhirnya kita tetap bingung menghadapi masalah hidup yang kadang lebih rumit dari silogisme Aristotelian? Disinilah kita melihat bahwa filsafat bukan sekadar hobi orang yang suka berpikir berat. Filsafat adalah toolkit praktis yang bisa bikin hidup lebih jernih, lebih terarah, dan kadang lebih damai. Pertama, soal cara berpikir. Filsafat melatih kita untuk tidak menelan mentah-mentah apapun yang lewat di timeline hidup kita. Baik itu opini, gosip intelektual, sampai kata orang yang sering dipakai sebagai dalih universal. Latihan-latihan kritis ala Socrates mengajarkan kita bertanya, benarkah demikian? Dari mana asumsi ini muncul? Apa konsekuensinya bagi hidupku? Cara berpikir semacam ini membuat kita tidak mudah terseret arus emosi atau tren informasi. Di era ketika semua orang merasa benar, kemampuan untuk berhenti sejenak dan memeriksa pikiran adalah bentuk kebijaksanaan yang underrated. Kemudian masuk ke wilayah pengambilan keputusan. Filosof seperti Aristoteles mengajarkan bahwa keputusan yang baik tidak jatuh dari langit. Ia diciptakan melalui latihan mempertimbangkan nilai, konteks, dan tujuan. Konsep the golden mean, keseimbangan antara dua ekstrim, adalah formula yang relevan banget buat hidup modern. Misal, ambisi itu penting, tapi jika berlebihan berubah jadi obsesi yang menguras jiwa, sebaliknya, terlalu santai hanya akan melahirkan stagnasi. Kebajikan muncul ketika kita menemukan titik tengah yang proporsional. Aristoteles seperti bilang, tenang, hidup itu bukan lomba sprint, ini maraton atur ritme. Plato juga memberikan kontribusi penting soal pengambilan keputusan dengan gagasan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terarah oleh nilai tertinggi. Apapun yang kita anggap sebagai kebaikan. Dengan kata lain, kita harus punya kompas moral. Tanpa itu, keputusan hidup sering hanya jadi respons impulsif terhadap keadaan. Plato mendorong kita untuk melihat ke dalam diri, memahami apa yang benar-benar kita hargai sebelum memilih jalan hidup. Dan ini bukan sekadar idealisme, ini adalah strategi mental untuk mencegah hidup kita jadi sekumpulan pilihan acak. Filsafat juga punya peran dalam kedamaian batin. Socrates mengajarkan bahwa hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang membingungkan, bahkan mungkin menyiksa. Dengan menyelami pertanyaan-pertanyaan tentang siapa kita, apa yang kita cari, dan bagaimana kita menjalani hidup, kita secara tidak langsung membangun ruang batin yang lebih stabil. Kita tidak lagi gampang panik hanya karena tekanan sosial atau ekspektasi yang datang dari luar. Filsafat memberi jeda, ruang kecil di antara stimulus dan respons, yang memungkinkan kita berpikir sebelum bereaksi. Dan tentu saja, filsafat membantu kita menghadapi masalah sehari-hari dengan lebih rasional dan reflektif. Entah itu konflik dengan orang, pilihan karier, atau sekadar meredakan drama batin, filosofi hidup membuat kita sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang menafsirkan dan mengelolanya dengan kualitas berpikir yang baik. Kadang, justru dengan berpikir jernih, masalah yang menarik rambut kita semalam tiba-tiba terasa seperti ekuivalen filosofis dari salah pencet tombol. Pada akhirnya, bab 8 ini ingin mempertegas bahwa filsafat tidak pernah jauh dari kehidupan. Ia hidup dalam cara kita menilai, merespons, memilih, gagal, bangkit, dan memahami diri sendiri. Filsafat bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah kemampuan mental untuk menghadapi masa kini dan merancang masa depan dengan kesadaran penuh. Dengan kata lain, filsafat adalah skill hidup, bukan sekadar teori.
Pembahasan ini membawa kita menyelami akar filsafat dari masa Yunani kuno hingga relevansinya hari ini. Dari Sokrates yang mengajarkan keberanian bertanya, Plato yang membangun struktur ide dan nilai, hingga Aristoteles yang merapikan logika, etika, dan ilmu pengetahuan. Ketiganya menjadi fondasi cara kita berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Filsafat hadir bukan sebagai teori kaku, tapi sebagai panduan hidup yang bikin kita lebih reflektif dan tidak gampang hanyut oleh drama dunia. Kalau kamu suka konten yang ngebahas humaniora, filsafat, dan cara berpikir kritis, tapi dibungkus dengan bahasa santai yang mudah dicerna, mampir terus ke channel ini. Kita belajar mikir bareng, tanpa pamer intelektual, tanpa sok rumit. Pada akhirnya, filsafat adalah seni merawat pikiran. Ia membantu kita memahami diri, membaca realitas, dan membuat keputusan yang lebih matang. Singkatnya, filsafat itu bukan jauh dari hidup. Filsafat adalah hidup itu sendiri.